Istiqlal mempunyai arti merdeka. Rumah ibadah ini menjadi yang terbesar bagi umat muslim di Indonesia, bahkan di Asia. Pemancangan tiang pertama dilakukan Presiden Insinyur Soekarno, 24 Agustus 1951. Pembangunan yang berlangsung hingga 17 tahun ini menuai banyak persoalan negara yang terjadi kala itu, terutama perihal politik yang berujung pada peristiwa G30S pada 1965. Namun, Masjid Monumen Kemerdekaan ini tetap berhasil rampung di masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1978. Masjid Istiqlal Jakarta adalah simbol kemerdekaan yang punya sejarah penting untuk Indonesia. Dan setelah 43 tahun, muncul pemberitaan Presiden Joko Widodo melakukan renovasi besar-besaran. Dan setelah diresmikan, apakah yang baru dengan masjid ini? Tanpa disangka inilah kisah menarik pembangunan. Fakta yang terlihat bahwa lokasi Masjid Istiqlal berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta adalah penggambaran toleransi beragama. Konon, silang pendapat yang kuat terjadi antara Soekarno dan Hatta. Hatta menentang keras lokasi pembangunan yang bertempat di Taman Wilhelmina dan dekat benteng kuno Belanda. Dikarenakan, anggaran di lokasi tersebut akan mencapai jumlah sangat besar. Namun Presiden tetap bersikukuh, Masjid Nasional harus berdekatan dengan bangunan simbol negara lain seperti Istana Negara. Bangsa ini harus memiliki semangat persatuan dan toleransi beragama yang sangat kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pro dan kontra berlanjut pada hasil sayembara terpilihnya arsitek pembangunan. Frederick Silaban yang mengirim karyanya dengan nama samaran, ternyata pemeluk Nasrani dan anak pendeta Kristen Protestan di Tanah Batak, Sumatera Utara. Namun, berkat dukungan kuat Soekarno yang memandang hasil arsitektur Silaban sebagai sebuah karya besar, Silaban tetap terpilih menjadi pemenang. Desain Masjid Istiqlal karya Silaban berbeda dengan desain masjid yang sedang berkembang di masa itu, yang cenderung mengusung gaya arsitektur Timur Tengah. Istiqlal menerapkan prinsip minimalis gaya arsitektur modern yang fungsional dan efisiensi. Penggabungan antara tinggi dan jarak antar garis pada masjid, serta penggunaan warna putih gading, membuat kesan seperti dinding besar dan monumental. Detail bangunan masjid menyimpan makna khusus. Kubah utama dengan benteng diameter 45 meter melambangkan angka proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Kubah itu ditopang dengan 12 pilar yang tersusun melingkar melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal dan melambangkan total bulan dalam setahun. Istiqlal hanya terdiri dari 5 lantai yang melambangkan jumlah dari rukun Islam, serta 1 menara untuk melambangkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Menara yang berlapis marmer dengan diameter 5 meter dan tinggi 66,66 meter melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Dan terakhir, kemuncak yang memahkotai Menara Istiqlal dari kerangka baja setinggi 30 meter, melambangkan 30 juz dalam Al-Quran. Desain arsitektur masjid ini oleh Silaban diberi nama Ketuhanan. Pada pembangunan awal Masjid Istiqlal, BUMN PT Adikarya Persero berperan menjadi kontraktor. Masjid ini dibangun dengan menerapkan bentuk-bentuk geometri seperti persegi, kubus, serta kubah dalam ukuran besar. Pembangunan terdiri dari gedung utama, gedung pendukung, teras, koridor, dan menara. Seluruhnya dibangun dengan material bersifat netral dan minimalis, yakni marmer putih yang diproduksi di Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian ada pula baja anti karat yang didatangkan dari Jerman. Baja anti karat dan marmer digunakan sebagai lapisan bagian dalam kubah dan langit-langit masjid, sedangkan bagian luar dilapisi dengan keramik. Kemudian, setelah 43 tahun, Masjid Istiqlal direnovasi yang dimulai Mei 2019. Peresmian renovasi oleh Presiden Joko Widodo dilakukan 7 Januari 2021. Untuk renovasi dikerjakan oleh BUMN PT Waskita Karya Persero selaku kontraktor. Rampung dalam waktu 14 bulan,
Proyek ini menghabiskan biaya 511 miliar dari APBN. Lalu, apa saja renovasi yang telah dilakukan? Ruang lingkup pembangunan yang dikerjakan Waskita Karya meliputi pembangunan gedung parkir, penataan kawasan, arsitektur, interior, renovasi sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing, serta penataan rambu. Renovasi difokuskan pada bagian luar masjid atau pekarangan yang luasnya mencapai 30% dari total luas Masjid Istiqlal. Renovasi pada bangunan masjid lebih difokuskan untuk memperindah dan mempercantik. Renovasi ruang utama sholat masjid ini kini dilengkapi 3.600 lampu dengan smart lighting, sehingga menjadi terang namun tetap terasa teduh. Pencahayaan kubah dalam memakai teknologi Dynamic White yang dapat berubah warna setiap hari. Terkait sistem kelistrikan, kini sudah disesuaikan dengan teknologi terbaru yang lebih hemat daya. Sebagian energi berasal dari tenaga matahari atau energi surya. Sound system sudah dipasang di sekeliling masjid, sehingga dimanapun posisi sholat, jemaat tetap bisa mendengar suara khatib dan imam dengan baik. Kemudian masjid ini juga dipasang 100 kamera CCTV. Kendala lahan parkir jamaah kini juga telah teratasi dengan dibangunnya basement 2 lantai yang dapat menampung 2.000 kendaraan. Taman sekitar masjid juga turut diperbaiki. Sungai di samping masjid yang sebelumnya mengeluarkan bau tidak sedap diubah menjadi lebih bersih. Sobat, selain renovasi masjid yang telah rampung, pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral terus dibangun. Pembangunan terowongan berfungsi memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah, terlebih untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa perlu mengganggu arus lalu lintas. Arsitektur terowongan mengadopsi gaya modern dengan eksteriornya menggunakan material transparan, sehingga kecantikan desain Masjid Istiqlal dan gereja katedral tetap terlihat. Terowongan silaturahmi akan dihiasi dengan galeri diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pembangunan yang dimulai sejak 15 Desember 2020 ini ditargetkan selesai pada 13 Juni 2021. Sobat, itulah ulasan mengenai Masjid Istiqlal. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.